Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan satu amalan zikir atau satu amalan doa yang senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawamkan ketika beliau selesai mengerjakan sholat sunnah tahajud, yang mana khasiat atau keistimewaan dari zikir ini, selain dosa-dosa yang akan Allah ampuni, Allah pun akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita dari segala arah, dan Allah akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak. Sahabat beriman, perlu kita pahami, untuk meraih tahajud yang sempurna kita haruslah selalu meluruskan niat dan hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa meraih ridho, rahmat dan magfirah dari Allah, serta kita dapat merasakan keistimewaan dari sholat sunnah tahajud ini. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah muakkad, yang artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata menganjurkan sholat sunnah ini, jika tidak ada keistimewaan ataupun keutamaan yang luar biasa, yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bisa mengistiqomahkan sholat sunnah tahajud ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79, pada sebagian malam, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan di dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, sholat apa yang paling utama setelah sholat maktubah atau sholat fardhu? Dan puasa apa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yang paling utama setelah sholat maktubah atau fardhu, sholat di tengah malam atau sholat tahajud, dan puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan, adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa mendawamkan sholat sunnah tahajud ini. Sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diharuskan kepada kalian melakukan qiyamul lail. Karena sesungguhnya qiyamul lail ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan qiyamul lail ini merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Rob kalian, yang melebur berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Bihari. Untuk bisa menggapai khasiat dari sebuah doa atau zikir, perlu kita pahami dan ketahui kita haruslah membacanya ataupun mengamalkan zikir atau doa tersebut di waktu-waktu mustajabah. Dan salah satu waktu yang sangatlah mustajabah yaitu di sepertiga malam, terkhususnya di sepertiga malam yang terakhir. Dan apabila jika kita mengamalkan zikir ataupun doa ataupun sebuah amalan itu, setelah kita selesai mengerjakan sholat sunnah tahajud ini, maka insya Allah ijabahnya Allah kepada doa-doa kita, ijabahnya Allah terhadap zikir-zikir kita akan lebih dekat. Dan barang siapa yang membacakan zikir berikut ini, setelah selesai mengerjakan sholat sunnah tahajud, maka bukan hanya kesalahannya saja yang akan diampuni, Allah pun akan membukakan pintu-pintu kebaikan dari segala arah, dan Allah akan menyelamatkan kita dari segala hal yang tidak diinginkan, baik itu di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membaca doa ini satu kali setelah sholat tahajud, niscaya semua kesalahannya, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bukakan pintu-pintu surga untuknya, serta Allah bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan dari segala arah. Dan Allah akan melindungi dia dari segala hal yang tidak diinginkan, baik itu di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak. Adapun cara pengamalannya, yang pertama tentulah kita harus memaksimalkan sholat sunnah tahajud ini, luruskan niat dan hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita selesai mengerjakan sholat sunnah tahajud, yang pertama bacakan dulu istighfar sebanyak yang kita mampu, Astagfirullahalazim, dengan bilangan semampu kita. Kemudian yang kedua membaca sholawat, dan dengan bilangan sesuai kesanggupan kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, barulah kita membacakan doa ini dan dibaca hanya satu kali saja, dan lafaz doanya adalah Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma rabbana lakal hamdu, anta qoimu samawati wal ardi wa man fihina, walakal hamdu anta maliku samawati wal di wa man fihina, walakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihina, wakal hamdu antal haku wa wadukal haku walikaukal haku, wa qauluka hakun, wal jannatun hakun, wa naru hakun, wa nabiyunal hakun, wa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hakun, wa sa'atu hakun, Allahumma lakal aslamtu, wa bika amantu, wa alika tawakaltu, wa ilaika anabtu, wa bika hosyamtu, wa ilaika hakamtu, fakfirli, akodamtu, wa ma akahartu, wa ma asrartu, wa ma aglantu, wa ma anta aglamu bihi minna, antal mukoddamu wa antal mukahir, la ilaha illa anta, wala haula wala quwata illa billah.
Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu, Engkau penegak langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu Engkau penguasa langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu Engkau cahaya langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar, firmanmu benar adanya, surga itu nyata. Neraka pun demikian, para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, hari kiamat. Itu benar, ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman, padamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali, karenamu aku rela bertikai, hanya padamu dasar putusanku, karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih Engkau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu, dan Engkau yang maha terkemudian, tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya untuk melaksanakan ketaatan, dan tiada kekuatan untuk menjauhi maksiat melainkan dengan pertolongan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita ingin mendapatkan khasiat ataupun pengabulan yang cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacakan ini di waktu yang musjabah yaitu setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud. Dengan urutan yang pertama, lakukan sholat tahajud dengan sempurna, kemudian setelah selesai sholat tahajud, kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bilangan yang kita kehendaki. Kemudian yang tiga, membaca selawat dengan bilangan yang kita kehendaki. Barulah kemudian kita bacakan doa ini satu kali. Dan yang keempat, barulah kita adukan segala doa kita, segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah, doa-doa kita, hajat kita, cita-cita kita akan secepatnya Allah kabulkan dan tunaikan. Wallahu alam bisawab, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.